Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa li jami' ulumihi fid dunya wal ukhra, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kudrat dan iradat Allah subhanahu wa ta'ala, wa bi syafa'atin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi rahmati al-ummi wal abi, dengan rahmat dan ridha kedua orang tua kita, sehingga dapatlah kita bersama-sama kembali pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh berkah, di malam Jumat yang penuh ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berkumpul dan bersama-sama kita melantunkan salawat ataupun pujian kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda rasa cinta, rasa rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Karena telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasul lam yarani yaumal qiyamah. Ada 3 golongan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mana tidak akan melihat aku pada hari kiamat. Jadi sangatlah rugi kalau orang yang mana tidak melihat akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangatlah rugi orang yang tidak bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah. Di dalam dunia dia sudah tidak memandang akan Rasulullah, lebih-lebih lagi apalagi di negeri akhirat dia tidak memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang tidak memandang aku pada hari kiamat nanti, yakni adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua, baik durhakanya itu dengan tingkah lakunya, ataupun durhakanya itu dengan perbuatannya, ataupun durhakanya itu dengan kata-katanya kepada kedua orang tua, maka dia tidak akan memandang wajahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kata Rasulullah, orang yang tidak memandang aku pada hari kiamat nanti, yakni adalah orang yang mana berpaling daripada sunnahku, orang yang mana meninggalkan akan sunnah, orang yang tidak mengerjakan akan sunnah. Dan yang ketiga ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
orang yang tidak memandang aku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mana ketika disebutkan namaku di sisinya, orang itu tidak mau bersalawat kepadaku. Orang yang tidak mau memuji Rasulullah, orang yang tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah. Ketika nama baginda Rasulullah, ketika disebutkan nama-nama baginda Rasulullah di sisinya, bahkan dia mendengar akan sebutan nama-nama baginda Rasulullah, tapi orang itu tidak mau memuji Rasulullah, tidak mau bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu tidak akan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita tidak tergolong daripada yang tiga macam ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat Al-Imam Asy-Syaikh Al-Hajj Muhammad Zain bin Abdul Ghani yang ke-324. Qala Ibrahim bin Adham, telah berkata Ibrahim bin Adham. Ujar Ibrahim bin Adham, sebab doa tidak dikabulkan, yakni adalah karena hati itu mati. Jadi doa tidak akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau hati itu mati. Biar nang kayak apa kita berdoa lawan Allah, biar nang kayak apa kita meminta kepada Allah, tapi kalau hati ini mati kada akan kabul. Mati hati lantaran apa? Makanya di sini disebutkan ada 10 perkara yang membuat hati mati. Ada 10 macam nang maulah hati mati. Apabila nang 10 macam ini ataupun salah satu daripada nang 10 ini kita gawi, maka hati kita itu akan mati. Amun hati itu kadap, itu masih kawa ditarangi. Amun hati itu ya gelap, yang masih kawan disinari. Tapi ketika hati itu mati, kalau hati itu sudah mati, ini sulit untuk dihidupkan kembali. Makanya kalau orang tuh hati mati, sudah hati mati, walaupun disebutkan nama baginda Rasulullah di telinganya sudah disebutkan di telinganya nama baginda Rasulullah, tetap juga orang tuh kada mau bersalawat kepada Rasulullah. Kenapa? Itulah sebabnya apa? Orang hati mati. Di sini kada akan kabul doa. Adapun penyebab hati mati, yang pertama, engkau kenal akan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menunaikan hak Tuhan engkau. Itu bahasa Arabnya, Arabtukumullaha walam tu'addu haqqahu. Arabtukumullaha, kalian kenal akan Allah. Walam tu'addu, akan tetapi apa? Kada menunaikan haqqahu, hak-hak Allah. Kenal dengan Allah, merasa tahu dengan Allah. Oh siapa Allah? Tahu aja Tuhan. Siapa Allah? Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang patut diimani, Tuhan yang Maha Esa. Keesaannya Allah Subhanahu wa taala tidak ada sedikit pun tandingannya. Cuman kenal dengan Allah, tahu dengan Allah, tapi walam tu'addu haqqahu, kada menunaikan apa yang disuruh oleh Allah. Istilahnya maknanya ini, Arabtukumullah walam tu'addu haqqahu. Banyak orang nang waya ini panderannya ma Allah Ta'ala, cuman gawiannya kada sesuai. Banyak orang yang merasa kenal dengan Allah, bahkan di mana-mana yang mereka sebut, yang di mana-mana yang mereka kisahkan, ada lain apa? Masalah Allah, jad Allah. Cuman apa? Sembahyang parai, puasa kada, itu hak Allah. Apapun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya disesuaikan. Ilmu itu ada ilmu zahir, ada ilmu batin.
Ada ilmu syariat, ada ilmu hakikat. Yang kedua, hati itu akan mati apabila apa yang kedua ini engkau menyangka kasih akan Allah Ta'ala dan Rasulullah tetapi tidak menjalankan sunnah Nabi. Engkau mengaku, engkau menyangka, maksud menyangka itu apa? Engkau merasa bahwasanya engkau itu apa? Cinta Allah, cinta Rasul. Atau apa? Idda'aitum hubbar Rasul wa taraktum atharahu wa sunnatahu. Idda'aitum hubbar Rasul, engkau mengaku cinta Rasulullah, engkau mengaku cinta Allah, cuman apa? Wa taraktum atharahu wa sunnatahu, kalian meninggalkan atharnya dan meninggalkan sunnahnya. Banyak orang yang mengaku cinta Allah, banyak orang yang mengaku cinta Rasulullah, cuman apa? Sunnah Rasulullah ditinggalkan. Kadang manggawi apa yang diperintahkan oleh Rasul, kadang manggawi nang kaya apa yang disuruh oleh Rasulullah. Kaya apa gawian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi, diantaranya sunnah Nabi. Sunnah Nabi apabila kita hendak memuruk sandal itu kan halus, cuman banyak orang yang meninggalkan padahal itu sunnah. Kayak apa Nabi muruk sandal? Sandal itu waktu kita muruk sandal, kalau turun kan sunat, turun daripada rumah itu kan sunat dengan batis nang. Kalau naik kanan, kalau turun kiri. Naik itu kanan, bilanya masuk kanan, turun kiri. Nah, andai kata kita tuh misalnya turun sudah batis kiri dari rumah, turun sudah, jangan langsung batis kiri ini nemuruk sandal. Jajak dulu sandalnya, batis kiri ini turun dulu, cuman bajajak di atas sandal. Kena masuk akan batis nang kanan. Hanyar kena masukkan batis nang kiri. Morok baju ya juga. Nah, puruk dulu tangannya nang kanan. Asyhadu an la ilaha illallah. Puruk tangan nang kiri. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puruk ulang salawar sunnah Nabi, memuruk salawar napa baduduk. Puruk dulu nah baduduk, ingin sini sudah. Nah, sampai angkat sedikit, nah, karena sudah mengangkat meratakan itu hanya berdiri. Asyhadu an la ilaha illallah batis kanan, batis kiri, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan muruk salawar itu langsung sekali dua. Dan sunnah Nabi. Banyak orang yang meninggalkan sunnah Nabi. Idda'aitum hubbar Rasul, engkau mengaku diri engkau cinta Rasulullah, wa taraktum asarahu wa sunnatahu. Cuman apa kalian meninggalkan azarnya, kalian meninggalkan sunnahnya. Mengaku cinta Rasulullah, mengaku cinta Nabi Muhammad, cuman kadang melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Banyak. Ini namanya hati mati. Yang ketiga yang membuat hati mati apa? Yakni membaca Quran tetapi tiada mengamalkan isinya. Membaca Al-Quran tapi orang apa? Kadang mengamalkan akan isinya. Banyak orang yang membaca Quran, innakum qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bih. Sesungguhnya kalian membaca akan Al-Quran
Tapi napa walam ta'malu bi, cuman kalian kada mengamalkan isi Al-Quran. Kada gampang ya. Sebuting aja gentana. Contohnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apalagi yang kada Pak, bismillahirrahmanirrahim. Kalau membaca gitu mudah. Kalau membaca itu mudah benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kasihan guys. Namanya nang kutuk. Aku berlindung kepada Allah ya. Kalau membaca itu mudah, tapi kalau mengamalkan ini sudah. Mengamalkan a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah, artinya berlindung. Secara zahir orang tuh berlindung. Ini orang berlindung. Otomatis nang dilindungi lawan nang malindungi. Nah, nang malindungi lawan nang dilindungi ganal namanya. Ganal nang malindung. Justru ganal nang malindungi. Mana nang bukti ganal malindungi? Nah, di sinilah nang kalimat Allahu Akbar. Allah maha besar. Kita itu berlindung kepada Allah yang maha besar. Kalau orang tuh berlindung lawan Allah, sedangkan Allah ini kekuasaan yang maha besar. Berarti amun orang sudah berlindung, nah nama berlindung itu kadang mungkin lagi ketahuan. Bilanya ketahuan itu ngaran lain berlindung. Kalau orang berlindung sedikit pun kada ketahuan. Artinya kalau kita tuh berlindung lawan Allah, bujur-bujur berlindungnya lawan Tuhan. Nah kayak apa berlindung lawan Tuhan? Jangan ada merasa diri ampun seorang. Amun masih ada merasa diri ampun seorang, nah di sini berarti kada sempurna berlindungnya. Berlindungai cuman ya tadi murid ketahuan. Dikira tadi pas saja berlindung, cuman masih ada ketahuan. Nah kalau orang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nama syaitan yang terkutuk di mana? Syaitan yang terkutuk ini apa? Orang yang mana bukan hanya sebatas syaitan, orang yang mensyirikkan akan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya Allah ya Rabbi, aku berlindung lawan Tuhan daripada berbagai macam perbuatan syirik. Baik syirik khafi ataupun syirik jadi. Orang berlindung lawan Tuhan. Tambah kena kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah. Yang mana Allah itu bersifat kasih sayang. Membaca kalimat itu mudah, tapi waktu mengamalkan ini nang sulit. Bismillah dengan nama Allah. Nah dengan nama Allah ini, sanggupkah kita dengan nama Allah kemanapun kita, dimanapun kita berada, jangan sampai lupa Allah. Bismillah dengan nama Allah. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita gawi, apapun semuanya, makanya sesuatu apapun harus ujar Habib Ali, kun ma'allah. Kun ma'allah. Jadikanlah diri kalian itu selalu berserta Allah. Jadikanlah diri kalian itu selalu bersama Allah. Itu pun masih tingkatan di bagian mutawasid. Jadikanlah diri kalian itu selalu berserta Allah, merasa selalu lawan Allah. Nah di sini hendaklah apa? Ujar Habib Ali, rasakanlah bahwasanya kalian itu selalu diintai oleh Allah. Oh kada sanggup di sana. Wa illam takun ma Allah. Amun kalian itu kada sanggup sama Allah. Amun kalian itu kada kawa, nah kayak itu kun ma'aman ma Allah. Ikuti oleh kalian bersama orang-orang yang dekat dengan Allah. Kalau apa? Seorang sudah kada jadi wali, ya sudah umpati orang wali. Seorang sudah kada tahu umpati orang
tahu. Insya Allah tahu tahu juga. Nah di sini kata Rasulullah, banyak orang yang membaca Al-Quran, banyak yang membaca kitab kitabullah, tapi nampak walam ta'malu bih, akan tetapi mereka kadang mengamalkan lawan apa yang ada di dalam Al-Quran itu. Itu maulah hati mati. Yang keempat, apa yang membuat hati mati? Tidak mensyukuri nikmat Allah. Kan kada bersyukur lawan nikmat tu, lawan Tuhan. Ta'kuluna rizqallah wala tashkuruna. Oh kalian makan rezeki Allah, kalian makan apa yang diberikan oleh Allah, wala tashkuruna. Tetapi apa kalian tuh kada bersyukur atas apa yang sudah diberi Tuhan. Kebanyakan kita ini hendak mencita-cita yang belum ada, nang sudah ada kada disuruh. Padahal wajar Tuhan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian itu bersyukur atas nikmat apa yang sudah aku beri, maka niscaya jar Allah akan aku tambah. Ini nana ada yang disyukuri. Jangan mencita-cita nambah nang ada syukur, alhamdulillah. Makanya sudah kita terangkan, sudah kita ucapkan, di ketika urusan dunia supaya lahir syukur, urusan dunia ini supaya lahir syukur, jangan kita maiti orang nang di atas. Amun kita maiti orang di atas, nah di sini kita kena akan syukur. Kalau nampak merasa kurang aja terus. Tapi di ketika kita merasa urusan dunia, masalah urusan dunia, kita pandang orang yang di bawah. Lalu kena orang yang di bawah daripada kita. Seorang lalu kayak ini, lalu lahir kena sifat syukur. Itu caranya bersyukur. Kalau kita selalu memandang orang yang di atas masalah urusan dunia, kada akan lahir syukur. Itu merasakan lahir kena sifat kekurangan terus. Di ketika kita memandang yang di bawah daripada kita, nah di sini kita insya Allah kita akan lahir sifat syukur. Tapi di ketika masalah urusan ibadah, jangan memandang di bawah. Kalau urusan ibadah, urusan ilmu, jangan memandang di bawah, pandang orang di atas. Oh, di atas langit masih ada langit, di bawah bumi masih ada bumi, di bawah tanah masih ada tanah, di atas langit masih ada langit. Artinya, oh kalau seorang beramal masih ada yang lebih beramal. Oh kalau seorang berilmu masih ada yang lebih berilmu. Lalu kita memandang orang yang di atas. Untuk apa memandang di atas? Di ketika kita memandang ibadat ini masalah orang yang di atas, ilmu kita memandang di atas, lalu kita lahirlah di sana sifat tawaduk. Kada akan lahir sifat tawaduk, amun masalah ilmu, amal, ibadah, orang ini memandang ke bawah. Kada akan lahir sifat syukur kalau orang itu masalah urusan dunia memandang ke atas. Makanya di sini kita makan tiap hari rezeki Allah, cuman kita jarang bersyukur akan nikmat Allah. Ini juga maulah hati mati. Yang kelima, membuat hati mati apa? Engkau menyangka setan itu musuh engkau, tetapi tetap masih engkau ikuti. Kita tuh merasa bermusuh lawan setan. Oh, kenapa setan itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nang nyata. Cuman di dalam ayat itu ada tersimpan, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nang nyata, ujar Tuhan, wa ana habibum mubin. Aku kekasih nang nyata. Amun syaitan itu musuhnya wa nang nyata, nih aku ujar Tuhan ada kekasih yang kau nang nyata. Kita merasa di sana mengaku apa? Idda'aitum adawata iblis wa walaitumuhu. Engkau mengaku bahwasanya syaitan itu adalah musuh, tapi kenapa engkau mengikuti akan syaitan? Ini juga mula hati mati, merasa
Musuh merasa pada syaitan itu musuhnya nyata, cuman tapi ketujuh benar mengikuti syaitan. Yang keenam, membuat hati mati. Ujar Ibrahim bin Adham, engkau tahu surga tetapi tiada mengamalkan akan amal masuk surga. Syariatnya idda'aitum hubbal jannah. Ujar Ibrahim bin Adham, idda'aitum hubbal jannah, ikam mengaku. Ujar Ibrahim bin Adham, ikam nih mengaku hendak surga, ikam mengaku suka lawan surga. Artinya surga kenapa? Bukan hanya sebatas di sana. Surga itu adalah kenikmatan. Orang hendak nikmat, cuman apa kada manggawi nang apa nang nikmat. Contohnya tuh misalnya nih kayak apa supaya makan dan ininya nyaman. Nah, makanan ini kan supaya nyaman kayak apa? Lalu di sini kayak apa cara nyamannya makanan itu? Kita tuh suka makanan yang nyaman, cuman kadang menggawi napa nangnya? Nang nyaman kada akan lahir. Artinya kada sesuai lawan nang dikatakan. Akan tuh maulah napa hati jua mati. Nang ketujuh jar Ibrahim bin Adham, nang membuat hati mati apa? Engkau tahu akan percaya akan neraka. Engkau tahu dan percaya akan neraka, tetapi tidak berjauh. Tahu lawan neraka. Idda'aitum khaufan nar. Engkau merasa takut lawan neraka. Walam tantahu anil dunub. Cuman engkau napa kada menjauhi, kada berhenti daripada perbuatan dosa. Takutan lawan neraka, cuman dosa jalan terus. Ini akan membuat napa hati mati. Yang kedelapan ujar Ibrahim bin Adham, engkau tahu dan percaya akan mati tetapi tiada bersedia. Tahu aja mati itu sebenarnya annal mautahab, bahwanya mati itu adalah sebenarnya, cuman apa engkau tidak ada bersedia. Idda'aitum annal mautahab, sesungguhnya kalian apa mengaku bahwasanya meyakini oleh kalian bahwasanya apa mati itu sebenarnya, cuman apa walam tasta'dilu lahu, cuman kalian kada bersedia gasan ke sana. Tahu aja mati itu bujur pasti ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti merasakan ngarannya mati, cuman kada bersedia mengapa di sana. Makanya di sana ujar Rasulullah, mengikuti akan orang yang meninggal itu tiga perkara. Yutbi'ul mayit thalathun, mengikuti akan orang yang meninggal itu tiga perkara. Yang pertama yakni adalah amalnya. Yang kedua yakni adalah ahluhu, keluarganya. Dan yang ketiga adalah maluhu, hartanya. Nah, tiga orang meninggal. Nang tiga macam ini pasti miring. Pertama amal miring. Nang kedua keluarga. Nang ketiga harta. Nah, harta ini miring. Cuman ujar Rasulullah, nang tiga macam nang miring ini, ingat bahwasanya nang tiga macam nang miring ini, dua bulik, satu nang begadang. Nang bulik ini yarji'u isnan, bulik dua, wayab kawahidun, tak tinggal cuman satu. Nang bulik namanya yang pertama, nang bulik adalah ahluhu, keluarganya. Yang kedua adalah maluhu, hartanya. Nang tak tinggal wayab kawahidun, nang tak tinggal cuman nang tak tinggal adalah amaluhu, cuman amal nang tak tinggal. Harta yang kita cari siang malam, bahkan apa ini hakun aja kita masalah urusan harta ini, ya Allah, banyak urusan harta banyak benar. Apa nang maulah orang bakal lahir
Banyak nang maraga harta orang bakalahian, banyak maraga harta orang pembunuhan, banyak maraga harta orang menjadi pertikaian. Padahal ini nang ditikayakan ini tertinggal. Nang kedua napa nang tertinggal adalah keluarga. Sayang benar kita lawan keluarga, sayang benar lawan bini, sayang benar lawan laki. Ketika nang laki mati nang bini kada mau dipatak begitu. Sayang benar waktu berdua, ya Allah luar biasa. I love your darling flavor. Aja bang. Luar biasa pujian umat. Kau wahai istriku yang tercinta, kau bagaikan bidadari nang kipai mulai pesawat. Genangan tadi nunggu nang kayak bintang bulan purnama, saya kipai mulai di pesawat berarti rakai muanya. Ini ya Allah, luar biasa di sini ya Allah. Ini nang kita tinggalkan, cadangan kita tinggalkan bungas bini. Cuman di ketika kita meninggal dunia, nah di sini paling ini satu mat bagana di atas kubur itu punya kada jo empat masuk ke dalam kubur. Laki mati enam bini becet di atas kawai tunggu masa idah. Sayyidina Umar lalu di pekuburannya. Waktu itu Sayyidina Umar lalu melihat nih orang dalam kubur. Nah, almarhum di dalam kubur ini menyapa Sayyidina Umar. Lalu batakun, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, kayak apa habar biniku? Kayak apa habar biniku? Ujar Sayyidina Umar, binimu sudah dikawini orang. Wahai Amirul Mukminin, kayak apa kabar hartaku nang aku cari siang malam semua, bahkan kada ingat lalu lagi, bahkan kada tahu di kisah orang majelis, kada tahu kisah orang ilmu, kada tahu kisah orang ajan atau orang beramal atau kayak apa. Ujar Sayyidina Umar, hartamu sudah habis direbutakan oleh anak-anakmu. Datang lalu jar Sayyidina Umar, batakon pulang baik deh kayak apa anakku kayak apa? Oh anakmu, naudzubillah, subhanallah, bahkan kada ingat lawan engkau. Di ketika Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala sidin baelang ke pakuburan, kemudian di waktu di pakuburan itu melihat dibukakan hijab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu seberataan roh yang ada di dalam kubur gitu nah, berabut akan makanan. Nah berabut akan makanan nang kaya orang yang menyuruhi itik nah. Berabut pada baju coro pada ibit. Cuman di ketika itu dilihat oleh Al-Imam Malik ini ada seseorang ini duduk aja di atas kuburnya. Roh ini duduk aja, kada umpat berabut diparaki. Sekalinya diparaki, Jasidin, kenapa pian kada umpat berabut lawan orang situ? Wajar Sidin, buat apa aku umpat berabut? Bahkan ampunku aja gini Jasidin, istilahnya apa? Kada kemakanan. Biasa kenapa berebut situ? Nang berebut ini kenapa? Nang berebut ini anaknya kada pati mahrum, cuman orang lain wal muslimin wal muslimat. Makanya jangan kada ingat lawan kuitan. Wal muslimin wal muslimat nah kasihan pada becucur, pada mengambil nah. Berebut siapa nang kuat gitu nang banyak. Ini di sini
Lalu kenapa pian kalau begitu? Karena Jasidin anakku menyiri. Siapakah anak pian? Jasidin anakku adalah seorang pedagang ayam di pasar Selasa. Anakku seorang pedagang ayam. Kalau engkau mau tahu, silakan lihati ke pasar ini dia padakan alamatnya ini. Datang besok hari tua Imam Malik ini datang dan maiti di pasar usahanya apa? Di itu sidin diisaratakan oleh nang tanda arwah nang tanda kayak ini kurangnya sakalnya dilihat memang dia seorang pedagang ayam, tapi ketika dia berdagang waktunya berdagang kalau ada pelanggannya melayani pelanggan. Tapi ketika pelanggan kadada sudah melayani pelanggan, nah dia bersihkan akan tangannya, dia ambil mushaf, dia ambil Al-Quran dan dia baca Al-Quran dan dia hadiahkan untuk ibunya. Artinya apa? Amal gasan kuitan tuh dimanapun bisa, dimanapun kawa. Berkahnya itu luar biasa. Ada orang tuh dua bading nang kuitan ini diharagu oleh nang kakak, diharagu oleh nang kakak. Sudah lawas nang kuitan diharagu oleh nang kakak, digaduh oleh nang kakak. Akhirnya apa? Datang na ading ini biar. Datang na ading ini lawan nang kakak hendak mengambil kuitan. Aku pulang menggaduh kai. Ujar nang kakak kada apa menju? Bukan karena harta, karena nang kakak ini tahu ilmunya bahwasanya surga itu ada pada kuitan. Kehilangan kuitan sama kehilangan surga. Maka setiap hari orang yang mana menuntut ridha akan kuitannya, setiap hari orang yang meminta ridha kepada kuitannya, dan orang yang mendapatkan rahmat dan ridha kuitannya, maka setiap hari akan dibukakan pintu surga untuknya. Di sini biar nasiden barabut berdua bading ini padahal menggaduh kuitan sampai apa? Dibawa ke hadapan raja, dibawa ke hadapan raja ini, dibawa ke hadapan Amirul Mukminin. Masalahnya itu aja, berabut hendak menggaduh nang saikum ini nang kakak tahu ini masalah surga, taat bakti langkat nang ading pun di sana tahu kan orang bahari berabut hendak dapat surga. Wayah ini balalapuran juga berabut harta, berabut harta kuitan. Lalu hartanya nanti dirabutakan, kuitannya dianggap panti jompo. Orang tahun apa berkah di sana. Yang kedelapan, engkau tahu dan percaya akan mati, tetapi engkau kada bersedia. Tahu mati cuman kada bersedia di sana. Makanya di sana nah kita ya Allah bersalawat lawan Rasulullah. Di sana harapan kita tuh mudahan kita dipanggil oleh Rasulullah. Di ketika kita meninggal dunia, di ketika jasad kita dimasukkan ke dalam kubur kita, yang pertama menyambut adalah tangannya mulia, tangan baginda Rasulullah SAW. Yang kesembilan, yang maulah hati mati, ujar Ibrahim bin Adham, yakni adalah bangun tidur langsung menyembah keaiban orang. Maksudnya di situ istagalatum bi uyubi gairikum wa taraktum uyuba anfusikum. Bangun guring sudah sibuk mengurusi aib orang, cuman kada mengurusi aib seorang. Istilah peribahasan atau rajin tuh samud di seberang lautan jelas kelihatan tuh nampak, cuman gajah di kelopak mata kada ketahuan. Kenapa? Inya terlalu parak sudah ngaran terlalu parak ini kada ketahuan. Kada ketahuan lagi. Artinya dapat diri ditutupi dengan kesalahan. Makanya luar mustahil tuh
nang jauh samud seberang lautan sana ketahuan. Artinya aib orang ya Allah uyak menguyak, aib orang bawa ke hulu ke hilir, aib orang atau napa kemaluan orang kucik mengucik. Sudah kemaluan seorang dah pun ngucik kemaluan seorang, kenapa tahu pada baunya. Makanya ini kata Ibrahim bin Adham, ujar Ibrahim bin Adham apa akan mati hati itu apabila napa orang ini sibuk mengurusi aib orang, cuman aib seorang kah? Ada kesalahan orang yang diurusi cuman kesalahan seorang kah? Ada orang mau urus orang aja cuman seorang kah? Hati terbalik tajung pas lah seorang tajung kan. Sasat saya seorang yang hati-hati man da'a akhahul muslim kafiran, barang siapa mendakwa akan saudaranya yang muslim kafir, apabila itu benar maka benar, tapi apabila itu tidak benar maka kekafiran itu akan kembali kepada orang yang mendakwa tersebut. Kenapa jika supaya Rasulullah menyuruh umat itu dijaga akan lidah, jangan sembarangan menyambat orang. Nang ke-10 nang maulah hati mati apa? Kamu menanam orang mati tetapi tidak ma'iktibar. Ujar kita bahasa tudfanuna mautakum wala ta'tabiruna bihim. Engkau mengubur akan orang mati, engkau mengubur akan orang meninggal, cuman napa kalian kada mengambil iktibar bahwasanya seorang akan kayak itu juga, kada mengambil iktibar. Oh, mengubur akan orang mati, makanya di situ kita tahu disunahkan Nabi itu nak umpat jangan umpat maatar kubur aja, jangan umpat kubur. Cuman ambil etibar waktu membuat kayak itu dibuat ya Allah. Nah dipariksa bantalnya pulang tanah ya Allah, padahal si dinukar bantal kanyol bantalnya. Nah, sekalinya sampai di situ dibuat bantal tanah, jangan maitihi nang dibuat itu dong sanak, jangan maiti nang dibuat itu orang lain, nang dibuat itu perasakan seorang nang buat maka ya apa mau aku dibuat situ, mau sudah dibuat orang nang kayak itu ya Allah, bantalnya nang itu pulang, imbab bantalnya nang itu, nah buat orang jakal ganal wadahnya, nah paling napa dua tampik papan, imbab dua tampik papan pulang, nah ditukup dipasak pulang, jakannya kada dipasak ada juga buka. Nah dipasak orang tua sudah dipasak, nah, ditimbun di dalam tanah jakal pulang luas ya Allah. Merasakan situ merasa ambil i'tibar di sana, jangan merasa selamat dulu. Bilanya merasa selamat kada mau dapat i'tibar, bah aku mati kada kayak itu kena. Rasakan bahwasanya nang kaya itu mak sempitnya gelapnya nang kaya itu, lalu kena nih mau memukul nafsu, itu cara membunuh nafsu. Jadi tudfanuna mautakum wala ta'tabiruna bihim, kalian rancak umpat mengubur orang meninggal dunia cuman kada mengambil iktibar. Nang kalian ambil napa cuman amplopnya, nang diambil cuman duitnya, apalagi nah jurang kipayah mbak, kipayah anu jurang paji pariksa sidin 5.000 isinya, aku aja sidin kada kawa atau janji bani ta susual deh tadi 5.000 ada lawas, ada pulang datang kipayah buka sidin 50 kawai aku satu markin aja basalang dulu gini, belum lagi mana lakin ya bayar dibuka 50, tambahin lagi aja sidin. Kenapa Nina? Ini dicak nih, lecak manapas baju, manapas nih, tapi Nina belum lagi aku basuh
Belum lagi dampak coronanya ya Sidin. Ya Allah, orang meninggal, jangan anak ditambahi kesedihan orang. Tolongi orang itu. Barang siapa menolongi orang kesusahan, maka Allah akan tolongi kesusahannya di negeri akhirat. Jadi banyak orang yang mengubur orang mati, banyak orang yang umpat mengubur orang mati, cuman kadang ngambil tibar malah cuman mencari aib aib orang. Inilah nang 10 macam ujar Ibrahim bin Adham nang membuat hati mati. Mudah-mudahan kita terhindar dari nama 10 macam itu. Mudah-mudahan hati kita selalu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ya Allah ya Rabb jangan pian cabut di dalam hati kami ya Allah rasa cinta dan rasa rindu kepada baginda Rasulullah. Kalau bisa ya Allah ya Rabb tambahkanlah rasa cinta dan rindu kami kepada baginda Rasulullah. Tambahkanlah ya Allah rasa cinta dan rindu kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, Allahumma arinal haqqa haqqa wa rasulna tiba'ah wa arinal batila batila wa rasulna jitinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabbi, Allahumma razuqna ya Allah wajr ila wajhika nabiyika sayyidina Muhammadin. Ya Allah ya Rabb, karuniakanlah kepada kami ya Allah, khususnya kami yang berhadir di tempat ini ya Allah, dengan berkat kedua orang tua kami ya Allah, dengan berkat ayah dan ibu kami ya Allah, dengan berkat ayah dan ibu kami ya Allah, agar kami bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah, agar kami bisa memandang wajahnya baginda Rasulullah, agar kami bisa memandang senyumnya baginda Rasulullah, dan agar kami bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadir la yaghib, tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina wal muslimina karim. Ya Allah ya Rabb, dengan berkat baginda Rasulullah, dengan berkat dalailul khairat ya Allah, dengan berkat para aulia-auliamu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, sihatkanlah guru-guru kami ya Allah, sihatkanlah guru-guru kami ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ibadah dan manfaat ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ya arhamar rahimin, anta khairur rahimin, engkau orang yang paling baik mengasihi sayangi ya Allah. Kasih sayangilah kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum.